Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Mardatila, NIM 19000001048, dan rekan saya yang bernama Sayang Devalisa Harahap, NIM 19000001050 dari kelas BK 4A, mata kuliah praktikum keterampilan konseling A3. Nah, kami di sini akan mempraktekkan percakapan keterampilan konseling yang mana perannya tuh diganti, saya yang menjadi konselor dan Mbak saya yang menjadi konseling. Mari kita mulai. Ya, di sini nama saya menjadi Diana dan Mbak Farah menjadi konselornya. Mari kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Diana, apa kabar, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tapi nampaknya muka kamu nggak ceria nih hari ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi kepada kamu? Apa ada yang mau kamu ceritakan sama Ibu? Coba kamu ceritakan. Jadi begini, Bu. Ada masalah yang saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Baiklah, silahkan kamu ceritakan ya sama Ibu, tapi dengan pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan kita mari bahas bersama-sama gitu, kita cari jalan keluarnya dari permasalahan kamu. Tapi sebelum itu Ibu mau minta kesepakatannya waktu dulu ya untuk membahas konseling ini supaya konseling ini tuh bisa berjalan dengan efisien dan teratur. Gimana? Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan permasalahan saya yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Saya tidak ingin orang lain itu juga mengetahui permasalahan saya, dan hanya Ibu yang tahu mengenai permasalahan saya. Ya, baiklah. Nah, Ibu tidak akan pernah menceritakan masalah kamu kepada siapapun ya, karena Ibu itu diikat oleh kode etik, yang mana ada yang namanya asas kerahasiaan. Itu tuh nggak boleh dengan semudah itu menceritakan permasalahan orang tuh ke orang-orang gitu, itu nggak boleh ya. Nah, terus sekarang kalau boleh Ibu tahu, apa permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi? Coba kamu ceritakan ke Ibu pelan-pelan, nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya di semester yang lalu, Bu. Oh ya, terus? Ya, terus saya pusing, Bu. Saya capek harus menjalani ini semua, dan terlalu banyak beban pikiran saya terhadap kuliah tersebut. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Untuk saat ini saya menempuh 12 mata kuliah, Bu. 12 ya. Terus kalau boleh Ibu tahu juga, gimana sih cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan nggak sama Ibu? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang-buang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya, nongkrong ke sana sini tanpa memikirkan beban tugas kuliah saya gitu, Bu. Dan itu terjadi setiap hari, Bu, gitu. Jadi saya tidak pernah mengerjakan tugas, meninggalkan yang harus saya kerjakan di kampus gitu, Bu. Ya, jadi intensitas belajar kamu di semester lalu itu menurun ya, karena kamu suka menunda-nunda pekerjaan yang namanya tuh prokrastinasi akademik ya, kayak gitu. Ya, Bu. Terus juga kamu sering membuang-buang waktu dengan main sana sini, nongkrong sana sini, kayak gitu ya. Iya, Bu, benar. Lalu pernah nggak sih kamu ya kepikiran bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai-nilai kamu itu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek?
Iya Bu, saya rasa karena setiap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan, tugas kuliah saya, dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Hmm, saya bisa merasakan perasaan kamu sekarang ini ya. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan saya itu terus kayak menghantui saya gitu loh Bu. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya juga menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Mungkin apakah memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya ya Bu? Nah, Diana, sekarang kamu tenang dulu ya. Kamu tenang. Eh, apa di cerita sama ibu dengan pelan-pelan. Kamu tenang. Kamu duduk dulu yang nyaman ya. Nah, kita bisa kita kembali ke pembahasannya ya. Sekarang ini kamu kan ada di semester 7. Demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi, terus masuk kampus ya, dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga itu wisuda ya. Nah, orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Pasti itu, semua orang tua pasti mengharapkan anaknya seperti itu. Dan nggak bukan setiap manusia juga jelas pernah mengalami keadaan yang sulit ya. Nah, dalam hidupnya pasti semua orang ada yang merasa di bawah, nggak selamanya di atas gitu ya kan, seperti yang kamu hadapi saat ini gitu. Tapi percayalah nak, bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu kebahagiaan. Sebuah arti kebahagiaan pasti ada jalannya, ada hikmahnya di setiap permasalahan itu Iya Bu. ya. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, ada baiknya kita simpulkan dulu ya nak, terlebih dahulu, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita tuh kemana aja. Pertama, kamu itu sekarang lagi merasakan posisi yang sulit ya, dan dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu gitu. Lalu yang kedua juga kamu merasa tidak sanggup ya kan menghadapi keadaan ini, dan kamu memilih untuk mundur, untuk tidak meneruskan kuliah gitu. Sementara kamu sendiri memiliki impian gitu kan untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Saya bingung Bu. Jadi ke depannya tuh saya harus gimana ya Bu? Baiklah, sekarang silahkan kamu utarakan semua perasaan kamu, semua yang kamu rasakan saat ini, hal-hal yang mengenai permasalahan kamu yang kamu hadapi sekarang. Tapi di akhir kalimat tuh kamu selipkan kata-kata seperti ini. Saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Seperti itu ya. Kalau ibu contohkan kayak gini. Saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut Bu. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu. Oke, setelah kamu melakukan pengungkapan ini, pengungkapan perasaan ini, terus mengutarakan apa yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu ya, apakah ada perubahan perasaan nggak atau pola pikir yang kamu rasakan saat ini? Tidak apa-apa, biarkan aja. Lalu biarkan aja kayak tenang gitu kamu ya, terus ungkapkan dengan
segala isi hati kamu tuh ungkapkan. Gimana Ya, Bu. perasaan kamu saat ini? Saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya sendiri gitu, Bu, tanpa ada orang lain yang menyebabkan permasalahan itu terjadi gitu. Ya. Jadi kamu merasa sudah sadar ya, dan akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat di kemarin-kemarin hari itu. Ya, oke. Jadi kamu udah sadar ya, kamu udah menyadarinya. Kalau boleh Ibu tahu, perasaan seperti apa sih yang kamu rasakan saat ini? Jadi perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu saya, yang seperti Ibu bilang tadi, saya sering memprokrastinasi akademik, saya menunda pekerjaan kuliah saya menunda tugas, mengerjakannya tidak pernah. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu dan bermain-main itu emang benar-benar dulu tuh saya setiap hari Bu kayak gitu. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya untuk memperburuk keadaan seperti yang Ibu bilang dari tadi. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar ya Nak Diana. Nah, setelah pengungkapan perasaan tadi gitu, disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, nah seperti itu. Ya Bu, benar. Oke. Iya. Lalu gimana menurut kamu untuk solusi kedepannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendek kamu? Ya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya itu yang suka menunda-nunda kerjaan saya dan sedang membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya, Bu, yang suka menunda pekerjaan itu atau yang disebut tadi prokrastinasi akademik, Ibu. Oke. Nah, itu tuh merupakan solusi yang sangat bagus ya, Diana. Sekali lagi, jika kamu menerapkan itu pada diri kamu saat ini, nah, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar kamu saat kuliah gitu ya, dan fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Itu tidak perlu berlarut-larut menyesali gitu. Terus yang udah terjadi itu ya udahlah gitu. Biarin aja gitu. Nah, terus jadikan itu sebagai pembelajaran ya, dan jadikan harapan kamu sebagai penyemangat kamu gitu, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Ya Bu, saya akan bersungguh berusaha untuk biar tidak terjadi lagi kayak gitu. Saya sungguh menyesal sekali. Baik, nah semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu ini bisa tercapai ya, amin. Dan kamu juga bisa membahagiakan orang tua kamu gitu. Setelah konseling ini kamu juga masih bisa berkonsultasi ya sama ibu, karena ibu juga akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien gitu, dan untuk bisa berkonsultasi dengan ibu bebas gitu, bebas waktunya. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lainnya yang kamu ceritakan kepada ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja. Baiklah, kalau seperti itu, kita akhiri ya konseling hari ini. Mungkin kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan, kamu bisa langsung hubungi ibu aja. Ya Bu, saya sangat berterima kasih Bu pada Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan merasa bersemangat lagi untuk menempuh kuliah saya dan menyelesaikan pendidikan S1 saya. Ya, sama-sama ya. Syukurlah kalau memang begitu. Ya Bu, saya Nak permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, Nak Diana, sama-sama ya.